Tarian yang menggambarkan semangat bertani ini membuka musyawarah perencanaan pembangunan Musrenbang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD 2025-2029 di Pendopo Wediagraha pada Selasa 6 Mei 2025. Acara ini dihadiri ratusan peserta yang berasal dari sejumlah elemen seperti Forkopimda, OPD, Lurah, hingga tokoh masyarakat di Kabupaten Ngawi, termasuk juga Direktur Perlindungan Tanaman Pangan Kementerian Pertanian. Keberadaan Musrenbang sangat dibutuhkan dalam menentukan arah pembangunan suatu daerah hingga 5 tahun ke depan, termasuk sektor pertanian yang menjadi prioritas di Kabupaten Ngawi. Hal itu sejalan dengan pernyataan yang disampaikan Rahmat, Direktur Perlindungan Tanaman Pangan Kementerian Pertanian. Dalam sambutannya, Rahmat menyinggung tentang program swasembada pangan nasional yang butuh dukungan dan peran serta dari pemerintah daerah untuk mewujudkannya. Swasembada pangan ini apa yang disusun oleh Pak Bupati ini bukan swasembada pangan. Kemudian berikutnya terkait dengan visi misi. Sementara itu, Bupati Ngawi, Oni Anwar Harsono, dalam sambutannya menjelaskan pertanian menjadi prioritas utama. Nantinya akan diterapkan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan. Apalagi luasan lahan pertanian di Kabupaten Ngawi memiliki potensi untuk menopang kesejahteraan masyarakat. Sebagai komitmen bersama, perwakilan unsur menandatangani berita acara Musrenbang RPJMD 2025-2029. Langkah ini untuk menumbuhkan semangat pembangunan di Kota Ramah agar visi dan misi dalam RPJMD terwujud. Acara ini juga diisi sesi dialog bersama Bupati, Wakil Bupati, dan Direktur Perlindungan Tanaman Kementerian Pertanian yang dipandu oleh Sekda Ngawi. Dialog tersebut untuk mempertegas arah pembangunan Ngawi ke depannya. Dalam kesempatan ini, Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono berkesempatan melihat langsung inovasi daerah Kabupaten Ngawi, mulai dari produk pertanian hingga olahan pangan. Kepala Bapeda Kabupaten Ngawi, Indah Kusumawardani, juga mengatakan Musrenbang ini sebagai upaya untuk menyempurnakan RPJMD 2025-2029. Ia menyebutkan simbol Infinity yang diangkat sebagai lambang ketahanan tanpa batas, sekaligus meneguhkan komitmen Pemkab Ngawi dalam pertanian berkelanjutan. Penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah untuk 5 tahun ke depan. Masukan dari penyusunan rancangan RPJMD ini adalah 1. RPJMN tahun 2025-2029
Rancangan RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2029, RPJMD Kabupaten Ngawi tahun 2025-2045, KLHS RPJMD Kabupaten Ngawi tahun 2025-2029, Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 serta dokumen perencanaan pembangunan dan sektor lainnya. Yang dipakai pada musrenbang ini adalah konsep lahan pertanian yang gemah limpah berbentuk simbol infinity yang sering digunakan dalam simbol matematika yang berarti tak terhingga. Simbol ini kami maksudkan untuk menginterpretasikan keberlanjutan terhadap produktivitas pertanian di Kabupaten Ngawi yang didukung bersama oleh seluruh komponen pemerintah Kabupaten Ngawi menuju masyarakat yang sejahtera, berakhlak dengan semangat gotong royong seluruh stakeholder pembangunan Ngawi sesuai visi yang disampaikan oleh Bapak Bupati dan Wakil Bupati Ngawi. Bupati Ngawi, Oni Anwar Harsono ditemui usai acara mengatakan bahwa slogan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan ini tidak hanya disampaikan oleh elit saja, namun masyarakat juga harus mengetahuinya. Sebab di lapangan masih banyak yang belum memahaminya, sehingga ia berharap pertanian ramah lingkungan berkelanjutan akan berdampak positif di masyarakat. Kita skala prioritas pertanian kita pastikan itu bisa membumi kepada seluruh warga masyarakat kita. Di slogan Ngawi dengan pertanian ramah lingkungan berkelanjutannya itu tidak hanya slogan yang disampaikan oleh elit saja, tapi masyarakat itu tahu. Karena belum semua, kalau kita ngecek di lapangan, pakai pupuk apa Pak, dan lain sebagainya, itu belum semua. Nah, kita ingin membumikan bahwasanya kegiatan pertanian ramah lingkungan itu bisa menghasilkan produk yang baik, input pertaniannya rendah sehingga keuntungannya lebih banyak dan lain sebagainya. Nah, itu dalam 5 tahun ke depan itu kita bumikan di konsep pertanian ramah lingkungan itu kita bumikan sehingga ini sudah menjadi kebiasaan budaya masyarakat Kabupaten Ngawi ini untuk berbudidaya pertaniannya dengan ramah. Jadi kalau kita melihat ukuran kesejahteraan petani, tentu kan orientasi kebutuhan petani itu dari sisi ekonomisnya kan. Melihat keekonomisan dari kegiatan pertanian itu dilihat NTP-nya, nilai tukar petani. Nilai tukar petani itu kalau 100 berarti pakuk gak ono untung. Nah, kita upayakan NTP petani kita ini ya minimal itu ya 120-130. Dalam artian petani dengan kegiatan budidayanya bisa untung 20-30%. Di beberapa tahun terakhir NTP petani kita Kabupaten Ngawi rata-rata sudah bisa 130. Nah, kalau di provinsi kemarin di rata NTP-nya itu 150. Kita sudah 130, 35, kadang 140. Berarti petani Ngawi itu rata-ratanya sudah untung di atas 30%. Memang ini menjadi target kita. Semua petani di Kabupaten Ngawi ini ketika menggunakan PRLP itu keuntungannya kan bisa 2 kali lipat daripada yang konvensional, sehingga NTP-nya itu lebih tinggi. Nah, kalau orang beranggapan orientasi kesejahteraan petani diukur lewat pendapatannya, maka peningkatan NTP itu sebagai indikatornya. Tapi kemudian banyak hal yang harus kita kita deliver kepada petani itu tidak hanya mindset bagaimana keuntungannya, tapi ilmu, sarana prasarana yang kita berikan, kemudahan akses, pemenuhan input dasar pertanian, pasca panen harus kita stabilisasi dengan aturan-aturan dan sebagainya. Itu konkretnya kegiatan dari program PRLP itu bisa. Selanjutnya, dokumen RPJMD ini akan dibahas bersama anggota DPRD agar segera disahkan menjadi peraturan daerah. Irwan Saputra, Ngawi, Sakti TV.